Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Kembali menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Sewaktu saya masih anak-anak, sekitar umur 8 tahun, saya diajak oleh sepupu saya untuk main di sebuah mall di kota Surabaya yang pada waktu itu bernama Ghost Kid. Saya belum pernah ke tempat itu dan saya diajak untuk naik elevator atau lift. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya itu akan terjadi kepada diri saya. Saat banyak orang masuk ke dalam lift, termasuk saya yang masih kecil, namun tiba-tiba pintu lift itu tertutup. Dan masalahnya, sepupu saya belum masuk alias tertinggal di luar. Wah, betapa paniknya saya pada waktu itu. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Mau nangis, saya malu. Apalagi mau teriak-teriak. Jadi saya hanya diam dan berpikir di dalam ketakutan saya. Masalah yang kedua mulai muncul. Bagaimana kalau saya hilang? Sebab saya tidak tahu jalan pulangnya. Saudara-saudaraku, setelah pintu lift itu terbuka, saya keluar. Lalu kemudian saya berjalan ke arah tangga naik. Tapi kemudian saya turun lagi lewat tangga itu. Dan setelah sekian lama, akhirnya saya ditemukan kembali oleh sepupu saya, yang juga dia ketakutan, kekhawatiran, karena saya dikira hilang. Sungguh satu peristiwa yang menegangkan, sebab pada waktu kita terhilang, tentu saja saudara kita itu akan menjadi bingung, ada perasaan takut, dan tentu saja bisa menjadi putus asa. Itulah yang sering kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Di saat pergumulan atau masalah itu datang bertubi-tubi, kita itu sering merasa seperti terhilang, sebab tidak ada seorang pun yang ada bersama-sama dengan kita. Dalam kebingungan seperti ini, kita tidak tahu bagaimana mencari jalan keluarnya. Saudaraku, namun pada hari ini patutlah kita bersyukur bahwa kita itu memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sudah terhilang dari Allah. Namun Allah mau mencari kita. Dia sendiri datang menjadi manusia dan kita mengenalnya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Kristus datang agar kita dapat kembali kepada relasi kehangatan dengan Allah. Kasih Kristus membawa kita pulang kembali ke dalam kekekalan untuk hidup bersamanya. Saudaraku, di dalam memasuki Advent yang keempat ini, kiranya pujian syukur kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Sebab sekalipun perjalanan hidup kita ini serasa berat, seakan kita merasa sendirian, namun sesungguhnya Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita seakan berjalan di dalam lembah kekelaman, jalan serasa gelap dan menakutkan, namun kasih Kristus senantiasa menjadi terang di dalam jalan yang kita lalui. Sebab firman-Nya berkata, yang saya bacakan dari Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudaraku, mungkin hari ini Anda merasa dalam kondisi kebingungan, dalam pergumulan yang saudara tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ada keputusan-keputusan yang salah yang sudah saudara ambil. Ada kemarahan yang meledak pada saat Anda merasa tertekan, dan itu sudah menyakiti banyak orang. Ada rasa putus asa karena seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
kiranya menjadi kekuatan bagi jiwa saudara yang mungkin pada saat ini merasa sendiri, merasa terhilang, tidak ada orang lain yang menemani. Serasa Anda merasakan jalan buntu, tidak ada jalan keluar, dan Anda dalam kondisi kebingungan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong saudara untuk melihat tangan kasih Tuhan yang sesungguhnya memegang kita untuk dapat terus berjalan maju. Percayakan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Ia sangat mengerti kondisi Anda yang sebenarnya. Dan nantikan apa yang hendak Tuhan lakukan di dalam hidup Anda. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa surga, kami datang mengucap syukur di tengah rasa kehilangan, di tengah rasa kepanikan, di tengah kami bingung, seakan-akan kami sendiri, seakan-akan kami di dalam lembah kekelaman. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, namun kami masih boleh diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang memegang kami. Dan kiranya ya Tuhan, firman hari ini Engkau senantiasa menerangi jalan kami, menuntun dan mengawal langkah kami. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Untuk itu tolonglah kami untuk terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, selamat merayakan Natal. Mari kita terus memiliki semangat dan antusias untuk mendekat kepada Tuhan, karena Kristus sudah datang untuk mendekat kepada kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menolong dan memberkati kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.